sidang skripsi atas nama Arlin Suryandi. Saudara Arlin sehat? Silakan administrasinya dulu, KRS-nya bisa ditunjukkan. Publikasi sudah? Naskah publikasi sudah? Naskah publikasinya sudah? Jurnal sudah? Plagiasinya sudah? Berapa kemarin? 18. Oke, baik. Nanti teknisnya Alin bisa melakukan presentasi maksimal 10 menit ya, untuk kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab, dimulai dari penguji 3 dulu, kemudian penguji 2 Pak Aristiono, dan terakhir saya. Sifat ujian ini nanti komprehensif ya, artinya kamu dosen atau penguji boleh menanyakan di luar substansi skripsi atau substansi penelitian yang kamu sampaikan. Oke, silakan sebelum mulai saya persilakan kepada Alin untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Oke, cukup. Silakan bisa dimulai presentasinya.
Geten dan Desa Jogosimo Barat, Desa Jogometan, Kecamatan Petakaran. Sebanyak dari luas wilayah meliputi lahan pertanian sawah sekitar 30% dari wilayahnya merupakan lahan pertanian. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanian merupakan komoditas utama bagi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan jumlah penduduk di Desa Kebangsaan cenderung meningkat tahunnya. Pada tahun 2023 mencapai 2.338 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 1.719 jiwa dengan rincian 1.203 jiwa penduduk laki-laki dan 1.335 jiwa penduduk perempuan. Dan ini jenis-jenis padi yang ditanam di Desa Kebangsaan ada cireng yang dimana cocok di datarannya rendah dan padi tiga makan 0,5, nawas mawar dan impari 42 dan impari 32. Pembahasan bagian awal proses pasca panen, perontokan, pembersihan
2023 itu mencapai 3,375 juta, dan untuk 2024 pendapatan per desanya itu sekitar 4.180 juta, dan 2025 meningkat 4,530 rupiah. Dan penutup kesimpulan yang pertama, pengolahan gabah yang dilakukan kelompok tani sebelum pemanfaatan sertifikat atas tanah di Desa Lubang Sari, Kecamatan Lubang. Yang kedua, pengolahan gabah yang dilakukan kelompok tani sesudah pemanfaatan sertifikat hak atas tanah di Desa Lubang Sari, Kabupaten Lubang. Pemanfaatan sertifikat atas tanah sebagai agunan telah menjadikan katalisator utama yang membuka akses kelompok tani terhadap sumber pemodalan formal dari lembaga keuangan. Yang ketiga, perkembangan pengolahan gabah pasca pemanfaatan sertifikat atas tanah di Desa Lubang Sari, Kecamatan Lubang, Kabupaten, menunjukkan tren yang berkelanjutan multidimensional dan mengarah pada pemandirian ekonomi petani. Peningkatan hasil modal dan adopsi teknologi telah menciptakan efek domino positif yang terlihat dari peningkatan hasil. Perusahaan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pengolahan gabah di Desa Lubang Sari dan wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa, baik untuk perkembangan para petani, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya adalah dapat memperhatikan faktor penentu keberhasilan dan cara mengidentifikasikan faktor lain yang secara signifikan mempengaruhi keberhasilan pemanfaatan sertifikat hak atas tanah dan pengembangan pengolahan gabah, seperti peran penyuluhan pertanian, dukungan kelembagaan lokal, non pertanian, pemerintah, atau karakteristik demokratik petani, serta faktor-faktor eksternal seperti perubahan iklim. Baik. Oke, pas 10 menit. Yang pertama silakan pada Budian. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan pertamanya untuk memberikan tanggapan di skripsinya Adil Suryani. Oke, Mas sehat Mas? Enggak kah? Ada 3 nih. Oh, 3 nih. Oke.
terus pengemasannya di dalam karung, penyimpanannya menyimpan karung gabah di gudang yang kering dan itu siap digiling menjadi beras. Itu cerita narasi dari gambar tersebut. Iya. Hubungannya sama judul itu apa sih? Yang sana kebutuhannya? Dengan judulnya ini di pengembangan pengolahan gabah yang dalam pengolahan gabah. Jadi dari pasca panen sampai siap dijual. Tapi hubungannya kan judul itu memanfaatkan sertifikat hak atas tanah untuk pengembangan pengolahan gabah. Oke, jadi Mas Nurul menceritakan pengembangan pengolahan gabah, tapi pemanfaatan sertifikat haknya itu atau gimana itu belum ada narasinya. Untuk pemanfaatan sertifikatnya itu terkait dengan proses pasca panen itu ketika sudah sertifikatnya itu diagunkan ke pihak bank itu pembelian alat pembelian alat teknologi seperti mesin untuk mempercepat dalam pengotokan dan pembersihannya dalam panen. Ini yang digambarnya buku manual, ini dibuat lebih modern. Lebih modern. Itu dari pemanfaatan sertifikat tentang pengembangan pengolahan gabah. Oke, selanjutnya saya nggak tahu banyak sih. Satu lagi ada masih yang kayak pentas minggu lalu di halaman 9. Itu saya masih menanyakan produksi gabah per kilo 750 dan produksi gabah per kilo 1.200. Itu maksudnya apa? Kemarin sudah saya bilang, tapi masih tetap ditulis seperti itu. Terus saya mau menanyakan lagi. Itu kan karena udah diskusi kita kan. Nah, kenapa? Apalagi maksudnya gimana lagi nih? Kenapa tampilannya mungkin tetap sama? Cuma berbeda, ada persentasenya 64 muncul 64 ini. Kenapa bisa muncul? Gitu ya, persentase yang ini nih diambil per panen Panen seperti apa? per tahun. Per tahun ini Ya, di sekali tahun panen. berapa? Ini di tahun 2025. Yang mana? Yang 750 kilo ini untuk di tahun 2023 Ya. dan yang 1.200 ini 2025 ini. Oke, berarti dalam waktu 4 tahun ada peningkatan tidak adanya ini. Ya. Terus cara presentasinya menghitung dapat 60 ini dari mana? Dihitung dari rata-ratanya. Bisa ditulis nggak? Kalau pakai Excel silakan tentukan Excelnya. Apakah benar bisa 60%? Terus rata-ratanya itu 64%. Iya, apa? Data yang Jawa nggak ada ya mas? Di data yang Jawanya nggak ada lagi. Ini kan data yang udah Jawa kan? Ya, Yang persimpan nggak ada. yang tersimpan sudah diambil. Oke. Benar nggak 60 gitu? Ya, kan data udah tahu berarti sendiri.
kembali dari mana itu, gimana ngitungnya. Terus ada juga yang nomor 7 sampai 108%. Kalau hitungan saya udah sampai 108%. Nah itu. Oke, kalau masih ragu silakan perbaikin lagi. Nanti perbaikannya lihat ke saya. Cara hitungan. Oke, saya cuma menanyakan itu aja sih tentang skripsinya. Bisa dilanjutkan lagi Bu? Coba. Dah cukup. Itu aja udah. Oke, baik. Monggo Pak Aris selanjutnya. Siap. Mas Arlin, kalau kamu perhatikan judulmu itu kan ada dua konsep penting yang kamu tawarkan di judul itu ya. Konsep pertama, sertifikat hak atas tanah. Konsep kedua, pengelolaan gabah. Konsep ikutan yang tidak ada di judul tapi kamu harus bahas adalah tentang kredit ya. Oke, sekarang saya ingin masuk ke konsep ikutannya dulu tentang kredit. Apakah kamu sudah perhitungkan risiko gagal bayar dalam konteks kredit? Risiko gagal bayar dari petani yang kamu teliti itu? Kalau untuk pasti bakalan ada yang pembayarannya yang telat, dan kalau untuk tidak bayar itu tidak mungkin, tapi kemungkinan dia misal hari ini harus bayar tapi nyatanya dia belum bisa bayar, melainkan besok dia bisa bayarnya. Di dalam skripsimu ini, apakah kamu menunjukkan bahwa kalau orang punya sertifikat, kemudian ambil kredit di bank, kemudian mengelola gabah, kemudian sukses? Apakah kamu begitu? Linear itu loh. Kalau orang punya sertifikat hak atas tanah, dia ambil kredit di bank, kemudian dia mengelola gabah, berbisnis gabah, kemudian sukses. Pasti, karena itu dalam sifat hanya bisnis Pak. Di halaman berapa kamu ngomong itu? Untuk peningkatannya itu yang sebelum dan sesudah pemanfaatan sertifikatnya. Halaman berapa? Nggak ada? Ini Pak, belum saya ketik. Kok bisa sampai nggak ada? Nggak ada atau nggak tahu yang saya maksud? Gini, perhatikan kalimatnya. Kamu kan bercerita tentang bahwa kalau seseorang punya sertifikat hak atas tanah, kemudian dia agunkan, dia dapat kredit, kemudian dia mengelola gabah, terserah dia mau tanam padi atau dia berbisnis gabah, kemudian dia sukses, oke? Nah, apakah itu kamu tuangkan di dalam skripsimu? Terus skripsimu cerita apa? Judulnya tuh kan pemanfaatan sertifikat. Terus skripsimu cerita apa kalau nggak cerita seperti yang saya ceritakan barusan? Dia yang menceritakan dia mendapatkan pinjaman aja. Iya kan? Seseorang punya sertifikat atas tanah, kemudian dia ambil kredit di bank dengan menggunakan tanahnya sebagai agunan. Kemudian dengan berbekal uang dari kredit itu, dia mengelola gabah. Ada dua kemungkinan. Mungkin dia tanam padi, terus kemungkinan kedua dia berbisnis gabah. Kemudian dari situ dia dapat keuntungan dan sukses gitu tuh. Itu ada nggak deskripsimu cerita itu? Untuk cerita secara mendalamnya itu Itu nggak dalam, itu datar aja tuh, aku belum masuk ke dalam, kita masih main di permukaan ini. Itu nggak dalam. belum ada Pak. Loh. Makanya kamu nggak lulus itu. Skripsimu judulnya itu kok, coba lihat. Skripsimu kan judulnya pemanfaatan sertifikat hak atas tanah.
Terus saya tanya begitu, kau bilang nggak ada. Padahal yang saya tanya itu dari judul itu. Saya belum masuk ke dalam. Saya masih main di judul. Terus kalau judul yang ada itu tidak kamu masukkan ke dalam skripsimu ngomong apa? Menceritakan kalau sertifikat itu dijaminkan di bank. Iya kan, sama kan dengan cerita saya kan? Itu perhatikan cerita saya ya. Seseorang punya sertifikat hak atas tanah. Kemudian dia agunkan sertifikatnya sehingga dia kemudian dapat kredit. Dari kredit itu kemudian dia kelola gabah. Ada dua kemungkinan, dia tanam padi di sawah nanti panen atau dia berbisnis gabah. Dari situ dia mendapatkan penghasilan. Dan itu kemudian kamu sebut sebagai orang yang sukses, kira-kira begitu. Nah, dari cerita itu, yang mana yang di coverage, yang mana yang ada di dalam skripsimu, atau bagian yang, nanti sebaliknya, yang mana yang tidak ada gitu. Yang B, yang sesudah pemanfaatan sertifikat hak atas tanah sebagai agunan pinjaman yang telah menjadikan titik balik terus yang membuka era baru dalam pengelolaan gabah. Dari cerita saya itu, saya ulang kalimatnya. Dari cerita saya itu, apakah cerita saya itu ada di dalam skripsimu? Ada, Pak. Tadi kau bilang nggak ada. Ada toh? Ada, Pak. Kalau ada di halaman berapa? Di halaman 58. 58. Alinea keberapa atau baris keberapa? Yang bagian B sudah pemanfaatan sertifikat. Yang bagian B. Apa argumentasinya kamu menyebut ini sebagai bukti bahwa yang saya ceritakan ada di dalam skripsimu? Apa argumentasinya? Ya, di sini saya menceritakan ini sebagai sertifikat sebagai agunan peminjaman telah menjadikan titik balik usia yang telah membuka era baru dalam pengelolaan gabah oleh kelompok tani di desa Jebangsari. Ketika kamu bicara seperti itu, kamu sudah pikir konsep gagal bayar tadi itu? Ya, Pak. Ada risiko gagal bayar. Risiko gagal bayarnya ada di sini nggak ada? Untuk risikonya dengan adanya bunga yang tinggi, terus jadi ketika di lapangan itu ya kalau misalnya walaupun bunganya yang tinggi, namun tetap mereka lakukan karena kalau tidak dilakukan maka itu tidak berjalan dengan sempurna. Risiko gagal bayar itu ada di mana? Di skripsi. Halaman berapa ada teks tentang yang gagal bayar itu belum saya tulis, tapi hanya menulis dengan risikonya. belum kamu tulis, tapi kamu tahu toh ada risiko gagal bayar tuh? Iya, Pak. Mengapa terjadi risiko gagal bayar? Karena jadi Pak, untuk gagal bayar itu diakibatkan di cuaca yang kurang baik dan juga tidak pupuk yang tidak bagus dan juga dengan sistem cuaca yang terus hujan, yang kekeringan yang mengakibatkan gagal panen dan mengalami kerugian. Oke, kalau masyarakat punya risiko gagal bayar, kemudian kamu buat judul penelitian seperti ini, judul penelitianmu ini kan seolah-olah mendorong masyarakat untuk mengagunkan tanahnya, toh? Iya, Pak. Dengan risiko gagal bayar. Apakah ini bukan berarti kamu sedang mendorong masyarakat masuk ke jurang kemiskinan? Tidak, Pak. Alasannya apa? Karena alasannya itu walaupun dia ini kalau untuk gagal bayar itu kemungkinan tidak bisa ini jauh dikatakan
tidak bisa bayar, tapi mereka hanya menunda waktu untuk pembayarannya. Ada datanya tentang gagal bayar dan penundaan bayar. Pak, di sini belum. Terus kalau gitu ketika kamu bicara apa dasarnya? Ketika kamu bicara barusan, dasarnya apa? Yang saya tahu, Pak. Yang kamu tahu kan asumsi tuh, nggak ada datanya, itu nggak diakui secara ilmiah. Kamu baru diakui asumsimu kalau diperkuat bukti. Kan kita punya konsep validitas data ya, ada konsep triangulasi data itu. Nah, itu baru diakui kalau kamu paham itu. Ada misalnya wawancara, ada observasi, ada data sekunder yang menunjukkan data bahwa potensi gagal bayarnya rendah, betul gitu ya? Potensi gagal bayar rendah, yang tinggi justru potensi pasti bayar. Kan kita punya dua kutub ini, gagal bayar dengan pasti bayar. Nah, kamu kan mendukung yang pasti bayar tuh, kalau kau bilang gitu tuh. Tapi kan kemudian tidak diperkuat dengan data. Itu. Nah, oke, kita pindah ke hal yang lain. Kan tadi ada 3 konsep ya, sertifikat, pengelolaan gaba, dan kredit. Sekarang saya ingin pindah ke sertifikat. Kamu seolah-olah menunjukkan bahwa kalau ada sertifikat, it's okay. Kenyataannya di beberapa lokasi, sertifikat tidak mesti oke. Kadang-kadang dia bisa dikalahkan. Tidak ada jaminan bahwa sertifikat atas tanah itu pasti unggul ketika berhadapan dengan letter C misalnya. Bagaimana kamu bisa menjelaskan itu? Kalau misalnya di bank itu tidak dapat menerima sertifikat dan masyarakat masih mempunyai surat letter C, maka mereka bisa menggunakan jalur lain yang dimana di desa di tempat saya pengajian itu mereka ada BUMDes. BUMDes, Kas desa, jadi bisa meminjam di sana, Pak. BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Iya. Bukan kas desa, beda lagi itu. Badan Usaha Milik Desa itu memang dia bisnisnya bidang perkreditan, gitu? Berarti tidak perlu pakai sertifikat tuh. Iya, Pak. Terus apa menariknya punya sertifikat kalau gitu? Karena kalau di BUMDes itu hanya bisa meminjam maksimal itu sebesar 50 juta dan di bank itu ketika mempunyai sertifikat itu bisa lebih. Oke, sekarang datamu berapa kredit terbesar yang ada di datamu? Kredit, jumlah nilai kredit paling besar yang tercoverage di penelitianmu. Saya ingin lihat apakah dia melebihi 50 juta atau kurang dari 50 juta. Contoh seperti Bapak Dalmo yang meminjamnya sekitar 250 juta. 250 juta. Ya, Oke. Sekarang kita geser lagi. Sekarang kita masuk ke pengelolaan gabah. Ketika bicara tentang pengelolaan gabah, itu kan bicara tentang investasi infrastruktur juga ya? Ya, Apa investasi infrastrukturnya dalam konteks pengelolaan gabah? Kalau dalam investasi pengelolaan gabah, jadi bisa mereka setelah panen itu bisa disimpan dulu gabahnya sebelum, karena biasanya itu di saat panen yang banyak itu tuh harganya itu menurun. Jadi mereka menyimpan dulu di gudang sebelum ketika harganya itu udah naik dan udah melewati batas keringanan yang tadinya, jadi mereka menjualnya. Jadi dijual pada saat yang tepat gitu ya? Saat yang tepat. Berarti infrastruktur utamanya apa? Gudang? Gudang. Selain itu apa lagi? Tanaman. Apa? Menambah lahannya. Menambah luas lahan. Menambah luas lahan. Oke, sekarang saya pengen lihat dinamika lapangan ya. Jadi di dinamika lapangan itu kan harganya kan nggak jelas. Ya, Pak. Bagaimana ketika harga turun naik seperti itu bisa mempengaruhi minat masyarakat menanam padi misalnya?
Ada nggak ceritamu tentang itu? Bahwa minat untuk menanam padi terganggu karena harga beras, harga padi, harga gabah yang tidak menentu. Untuk harganya yang itu belum saya cek di sini. Rumusan masalahmu apa sih? Kalau nggak mengcover itu. Kan rumusannya bagaimana pengelolaan gabah ya? Rumusan masalah satunya kan bagaimana pengelolaan gabah. Iya, Pak. Itu nggak mengcover itu, nggak memasukkan itu sebagai bagian dari penelitian yang tadi saya bilang itu. Berkaitan dengan minat, berkaitan dengan lokasi. Nggak ada? Kalau nggak ada kita ganti itu diskusinya. Sekarang kita lihat saran ya. Saranmu untuk kelompok tani apa? Terus memanfaatkan sertifikat. Ini lihat halaman 80 ini. Saran buat kelompok tani, terus memanfaatkan sertifikat. Ini. Berarti ambil kredit gitu. Itu apa kamu tidak sedang menjerumuskan masyarakat? Saya tuh paling peka itu. Apakah kamu tidak sedang menjerumuskan masyarakat untuk terjebak di siklus kredit? Nah. Kamu sedang menjebak masyarakat lewat saranmu ini atau apa? Atau kalau gitu nanti kamu ganti aja sarannya. Baik yang mana nih? Kan dijawab dulu baru bilang baik. Betul nggak kalau saya bilang saran nomor 1 itu menjerumuskan petani? Ya. Ada argumentasinya nggak ketika kamu buat saran ini? Pasti ada argumentasinya, atau masa kamu tiba-tiba nulis kalimat itu? Kalau di sini untuk merumuskan ke bagi kelompok masyarakat itu mungkin tidak, Pak, karena mereka yang membutuhkan uang dalam untuk mengembangkan pertanian mereka, Pak. Jadi alasanmu mengambil kredit untuk pengembangan pertanian, Untuk pengembangan pertanian. bukan kebutuhan konsumtif gitu ya? Ya. Berarti kan kesalahan redaksional aja toh? Ya, Pak. Terus kalau yang kedua saranmu apa? Saranmu kayak pemilu nih, lanjutkan. Poin 2 itu loh. Kayak pemilu, lanjutkan. Ya betul. Ya, Pak. Intensifkan program sosialisasi mengenai pentingnya sertifikat tanah untuk ambil kredit gitu ya. Kalau kamu punya keluarga yang hobi ambil kredit itu kamu suka nggak? Di luar skripsi. Kamu suka nggak kalau kamu punya saudara, kakak, adik atau siapa, paman, hobinya tuh kredit di bank? Kamu suka nggak? Kalau untuk di jangka waktu pendek bisa, Pak. Paling pendek kan 5 tahun loh. Baik, Pak. Ya. Kamu suka? Iya, Pak. Karena untuk mengembangkan. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris Budiang. Selanjutnya saya ke substansi skripsi. Ini kamu ada berapa orang? 10 ya? Saya penasaran ini rata-rata pemilikan tanahnya berapa sih? Kan kamu tadi bilang mereka mengagungkan sertifikat tanahnya. Nah, kan nggak mungkin sama nih.
pemilikan tanahnya. Nah, berapa sih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dari 10 orang ini rata-rata berapa pemilikan tanahnya? Untuk yang mempunyai sertifikat. Ya petani ya. Yang kamu informanmu itu rata-rata punya tanah berapa? Rata-rata ada yang yang satu bidang, terus 2 bidang. Satu bidang tuh luasnya berapa? Sekitar ada yang 100 kali 200. Kan jumlah pinjaman itu kan akan disesuaikan kan dengan yang sertifikat itu kan nilai maksimal pengambilan pinjaman dan sebagainya kan akan disesuaikan dengan itu juga. Nah makanya berapa datanya mana yang menunjukkan pemilikan tanah? Ada? Karena kan produksi gabah ini salah satunya juga ditentukan dari luas tanamnya juga kan? Iya nggak? Nah artinya kalau misal nih Bu Suwarti ini kan produksinya 750 kg, dia tanahnya berapa? Ini kalau dari sini sih yang dia tanami, kan tidak bisa dia identifikasi yang dimiliki, belum tentu yang tanah yang dimiliki ini ditanami gabah semua, bisa jadi yang lain juga. Nah kalau Bu Suwarti ini berapa misalnya? Salah satu aja. Ini aja deh, paling gampang ya. Halaman 60. Ibu Suwarti ini kan jumlah pinjamannya 50 juta. Terus keperluannya kan untuk menambah lahan sawah. Nah, lahannya semula Bu Suwarti itu berapa? Setelah pinjam 50 juta, jadi tambah berapa luasnya? Ya nggak, logikanya karena dia pinjam 50 juta, ini kan menambah lahan sawah nih. Artinya kamu pastinya tahu nih, Bu Suwarti sebelum memperoleh pinjaman luas sawahnya berapa? Sebelum pinjaman itu luas lahannya itu sekitar 250. Di mana itu? Jadi belum saya tulis di sini 250 apa? meter. Yakin kamu? Terus setelah pinjam jadi berapa? Jadi karena dia beda tempat. Maksudnya beda tempat? Ya, dia di sini ada sekitar 250 meter persegi itu dengan luasnya. Terus yang satu lagi itu sekitar 300 meter. 300 meter, jadi berapa sih? 550. Iya. 1000 meter persegi itu bisa memproduksi gabah berapa sih? Atau kamu menghitungnya berapa? Bagaimana? Untuk 1000 itu Atau 500 saja? Kamu terserah kamu mau menghitungnya bagaimana. Hitung-hitungan produksi gabah itu untuk luas tanam tertentu, misal tadi 500 meter persegi dia akan bisa menghasilkan atau memproduksi gabah berapa? Ini ada dua soalnya yang kamu jelaskan setelah meminjam menambah lahan. Yang pertama Ibu Suwarti, yang kedua Bapak Parmuji. Bapak Parmuji ini minjamnya nggak kira-kira juga nih 100 juta. Terus membeli lahan sawah lagi
Semula berapa lahannya? Yang dibeli berapa? Semula punya berapa? Semula Di sana per meter persegi berapa tanah harganya? di sana itu masih murah. Berapa? Per meternya itu masih sekitar 550. Itu yang pinggir jalan atau yang mana? Yang agak benar. Nah, berarti Pak Tarmuji ini dia berapa dulu? Terus setelah pinjam ini beli berapa? Tanah. Dia punya tanah berapa luasnya? Terus setelah meminjam dia beli berapa? Jadi kemarin itu belum saya tanya. Cuma tanya membeli sawah gitu aja, nggak Iya. nanya berapa gitu. Oke. Kamu ingat pelajaran gini aja, struktur agraria, kamu tahu apa itu struktur agraria? Hmm? Kamu pernah dapat PKL P4T enggak? Di situ ada menggambarkan struktur nggak sih? Kalau P4T apa yang kamu cari itu, datanya apa sih? P4T itu apa? Pemanfaatan pengelolaan. Hah? Serius? Kamu dapat P4T semester berapa? Itu dasar sekali loh. Semester berapa kamu dapat? P4T apa? Pemanfaatan pengelolaan. Saya bukan pengajar P4T, tapi saya termasuk instruktur ya Pak ya, instruktur P4T. Ini kaitannya dengan struktur agraria tadi sebenarnya. Jadi P4T apa? Pemanfaatan pengelolaan air. Gimana Pak? Ini P4T. Masa itu kan dasar, Arlin. Semester berapa itu ya? Semester 4 ya? Enggak, Dua. setelah Semester 2. penambahan baru menambah. Nah itu. 3 atau 4. Dua selesai. Iya. Semester 2. Sekarang sudah semester 8. Ini RA berarti juga bermasalah Pak, kalau P4T. Iya. Nilai RA-mu berapa? Dapat mata kuliah RA berapa nilai RA-mu? Nilai reforma agrariamu berapa di KRS, di KHS? Wah, lupa. Iya, ini Dosen RA-mu siapa? Senera Lupa juga. ini gimana Pak Aris? Sekali lagi deh, P4T apa? pengelolaan pemanfaatan tanah. Salah. Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan. Coba kamu sebut, jangan kau udah lupa lagi. Coba. Penguasaan pemanfaatan tanah. Salah. Betul. Saya dulu Pak, yang dulu nggak tahu P4T tol itu juga Iya. penguasaan. Kata Pak Arif itu. Ini kata temannya, oh ya, ini saya ingat. Perhatikan kalimat ya, penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan. Nanti kamu harus jelaskan ke masing-masing. Apa? Ulang. P4T itu apa? Diulang. Kepanjangan dari apa gitu P4T itu? Penguasaan pemanfaatan Kau udah, kamu nggak sakit, nggak demam tuh. Kita nggak serem loh, aku nggak punya jambang, nggak punya brengos soalnya. Mana ini? Oke. Nanti lanjut ya. Udah tuh, arti
Artinya sebenarnya data dasar karena kamu bicara pemanfaatan sertifikat ke atas tanah, sebenarnya tadi kan yang saya tanyakan salah satu bagian dari pemilikannya. Karena ini agak kompleks nih petani padi itu, dia bisa jadi sebagian dia miliki tapi dia bisa juga menyewa, artinya menggarap tanah orang lain yang bukan dia miliki. Dan ini perlu dikelirkan karena kalau petani padi itu menggarap milik orang lain itu biasanya. Sebenarnya yang saya ingin tanyakan itu dari 10 ini adalah gambaran petani kelas apa sih? Jadi kan kita, kamu tahu istilah tunakisma tidak? Atau lemus? Hah? Oke, kalau petani gerem aja. Petani Gerem. Biasanya RA-mu sopo itu. Nunggu penasaran. Dengan Pak Aris ini. Oke. Oke. Kamu nyari tahu ya? Lemus, tunakisma, petani gerem. Saya nggak tahu. Ini mereka kelas mewakili kelas mana gitu. Kelas-kelas petani mana? Kan pinjamannya luar biasa fantastis, Iya, 100 juta. Ini orang-orang yang spekulatif, ini berani ambil resiko. Dan karakteristik petani-petani padi itu ada satu konsep ya, pembedaan antara petani hortikultur dan petani padi. Petani padi itu rata-rata adalah petani-petani yang generasi senior. Artinya dia bukan orang-orang muda. Karena apa? Modalnya besar. Dan petani-petani ini biasanya orang-orang yang kelasnya itu udah kelas-kelas menengah ke atas. Saya nggak paham, makanya perlu melihat mereka punya sawah ini udah orang-orang berada biasanya. Sawah itu beda dengan tanaman yang lainnya. 100 meter persegi itu bisa memproduksi gabah berapa kira-kira? Nggak bisa loh. 100 meter berapa coba? Itu tinggi biaya produksinya dibandingkan hasilnya gitu loh. Jadi itu sudah nggak masuk akal untuk konteks petani padi. Itu satu. Oke ya. Artinya struktur agraria gugur nih. Sekarang urusan legalisasi asetnya. Ini mereka mensertifikatkannya melalui program apa? PNS Tahun berapa? di 2024. 2024. 2024. Iya. Yakin tak? Berarti ini mereka mengagumkan ini belum lama. Ada yang macam ada yang 2023, 2024. PTSL-nya 2024. Terus petaninya mengagumkan sertifikatnya tahun? Kan nggak mungkin 2023. Atau mau sertifikatkannya 2024? Ya, atau dia punya sertifikat yang lain juga di luar dari program itu gitu? Atau bagaimana kamu menjelaskan? Apa namanya tuh di PTSL itu dia desainnya itu kemarin itu kebetulan di 2022 dan 2023 dan 2024 kemarin itu belum dilaksanakan kembali karena Jumlah tanah yang terdaftar dan belum terdaftar ada belum. datanya kan kemarin. Untuk itu belum teknikal. Belum ada. Kamu ke kantor nggak sih kemarin sebelum dibahas itu nggak? Kemarin sempat ke kantor minta peta. Minta peta. Oke. Apalagi ya? Oke, saya tuh sebenarnya agak bertanya-tanya dengan beberapa kutipan wawancara. Saya kembali ke sini sih akhirnya. Karena bahasa-bahasanya itu seperti bukan bahasa-bahasa petani. Ya, bukan saya kemudian ini ya. Bahasa-bahasanya itu seperti bahasa yang sudah kamu ubah gitu. Sebentar. Mana ya? Ada namanya Pak Dalmo. Oh, karena dia kepala desa ya? Iya, Pak Darmo sebagai kepala. Oke, ini sih.
setiap musim tanam itu rasanya cemas, apalagi kalau bibit yang didapat kurang bagus, hasilnya pasti tidak maksimal. Modal seringkali pas-pasan, makanya saya bersyukur sekali sertifikat yang saya pegang ini bisa jadi jaminan. Di zaman 15 juta ini tidak besar, tapi sangat berarti. Saya bisa membeli bibit padi unggul yang bersertifikat. Ini investasi kecil tapi dampaknya besar untuk kualitas panen saya nanti. Ini wawancaramu dengan Sofiantun ya, di halaman 63. Iya, Sofiantun. Sofiantun. Ketemu kan? Kita selesai jam berapa ya Pak? Sudah berapa ya? Ya, sudah 1 jam. Oke. Baik. Oke, saya kira cukup ya. Sudah 6 jam. Oke, silakan kamu keluar dulu. Nanti kita panggil, kita rapat dulu kira